Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakul la khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faya ibadallah, asya wa jalla usini wa iyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Shadaqallahul azim. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Agama kita, yaitu agama Islam, telah mengajarkan bahwa perbuatan dan perilaku kita ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ada penegakan hukum dan keadilan di dunia, sebagaimana ada penegakan hukum dan keadilan di akhirat. Walaupun sebenarnya di antara keduanya ada perbedaan yang sangat jauh. Pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti sangatlah dahsyat dan maha adil. Adapun pengadilan manusia di dunia seringkali jauh dari potret ideal keadilan. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, setiap apa yang kita lakukan dan sekecil apapun pasti akan ditulis oleh para malaikat. Seperti perkataan kita, pandangan kita, keputusan kita, prasangka kita, dan segala perbuatan kita, semuanya tidak terlewatkan oleh pena para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan yang dia ucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Perbuatan kita bukan hanya dicatat saja, namun juga akan diganjar sesuai dengan kadar, kualitas dan jenis yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surah As-Salsalah ayat 7 sampai 8. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, lantas bagaimanakah proses pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak, dan bagaimana pula gerangan pengadilan akhirat akan digelar? Berikut segelintir gambaran tentang kejadian yang mengerikan itu. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kelak di setiap kita akan maju dengan sendiri-sendiri di hadapan pengadilan Allah yang maha adil untuk mempertanggungjawabkan ucapan dan segala perbuatan kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda.
Pada hari kiamat nanti, setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Quran Surah Maryam ayat 95. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saat itu mulut kita akan dibungkam dan dikunci rapat-rapat. Jikalau pada pengadilan dunia lisan kita bisa berbicara, bersilat lidah, berkelip, atau bahkan bisa berdusta, tetapi pada pengadilan akhirat nanti mulut kita akan terdiam kaku dan tidak bisa berucap walau hanya sepatah kata pun. Sebaliknya, seluruh anggota tubuh kita dipersilakan untuk bersaksi, yaitu mata kita, telinga kita, tangan kita, dan kaki kita. Semuanya akan berbicara, membeberkan, dan membuka apa yang pernah kita perbuat di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka, dan yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka, dan yang akan bersaksi adalah kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan dulu di dunia. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, keadilan di hari itu akan dijunjung tinggi, saudara-saudaraku, dan timbangan akan ditegakkan dengan sangat akurat. Tidak ada yang dapat berkelip, menyogok, ataupun merubah keputusan, karena yang bertindak sebagai hakim di padang mahsyar nanti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta manusia dan alam semesta ini. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di hari itu tidak ada lagi sogok menyogok, backing membacking, ngeles mengeles, kong kali kong, maupun pasal-pasal karet yang dapat ditafsirkan semau kita sendiri. Semuanya akan tunduk dan bertekuk lutut di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selihai apapun kita mempermainkan hukum di dunia ini, dan walaupun kita semua sering lepas dari pengadilan dunia, tetapi kita semua tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari jeratan hukuman di pengadilan akhirat nanti. Di dunia boleh saja kita terhindar dari sel penjara, saudaraku, namun di akhirat nanti mustahil kita semua bisa lari dari hukuman dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nad'ul mawasin al-qista liyawmal qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Yaumahum barisun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai', limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la tudmal yawm innallaha sari'ul hisab. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur dan menuju mahsyar, tidak ada satu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kekuasaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Pada hari ini tiap-tiap jiwa akan diberi balasan dengan apa yang dilakukannya. Tidak ada yang dizalimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.
Quran surah Ghafir ayat 16 sampai 17. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di pengadilan dunia uang dapat membungkam saudara-saudaraku. Ketenaran, kekayaan, berkuasa untuk mengurangi tuntutan. Kepandaian lidah juga mampu untuk merubah. Namun di pengadilan akhirat uang sudah tak mempan. Ketenaran dan kekayaan laksana debu yang berterbangan. Bersilat lidah pun hanya angan-angan saudaraku. Karena mulut telah terkunci, tangan angkat bicara, kaki bersaksi atas segala semua yang telah kita perbuat di dunia ini. Semuanya akan terkuak, tak terlewatkan walau sekecil debu pun. Maka dari itu, takutlah akan pengadilan akhirat saudara-saudaraku. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, pengadilan akhirat begitu menegangkan. Salah satu bekal utama yang kita bawa saat itu adalah amal soleh yang kita tabung dan kita kumpulkan sedikit demi sedikit saat ini. Adapun harta jabatan, kedudukan, pangkat dan keturunan dan apapun yang dibanggakan di dunia ini tidak akan berguna sama sekali saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim." Pada hari akhirat tidak akan bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Faman saqulat mawasinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawasinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Quran surah Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, perlu kita ketahui, pada hari itu banyak orang-orang yang merugi saudara-saudaraku. Namun di antara mereka yang merugi itu ada yang amat sangat merugi, yaitu orang-orang yang bangkrut. Lalu siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Mereka adalah para pelaku dosa yang berupa pelanggaran hak sesama manusia, seperti kezaliman terhadap orang lain, mencaci, menyakiti dan memakan harta orang lain atau mengerupsi harta sesama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham atau uang dan tidak pula harta kekayaan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa pahala amalan salat, puasa dan zakat, namun dia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah serta memukul orang lain, maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya itu untuk orang-orang yang dia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zalimnya, maka diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya. Lantas dia pun dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, berhati-hatilah saudara-saudaraku. Walaupun salat kita tidak pernah putus, puasa kita tidak pernah ketinggalan, dan zakat kita selalu terbayar, tetapi jikalau kita sering mencaci maki orang lain, menuduh orang lain tanpa kebenaran, dan memakan harta orang lain serta selalu menzolimi orang lain, maka pahala salat
dan puasa kita serta pahala zakat kita akan sia-sia karena dialihkan ke orang yang kita zalimi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batila batila warzuqna ijtinaban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.